Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida as-Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah membedakan diri dari ashabil jahim, golongan calon-calon penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah di halaman 9 kalau cetakannya sama, paragraf kedua, walaysa al-gharad tafsil ma yuhib wa yajib wa ma yustahab fi dhalik bal al-gharad at-tanbih ala majami' yatafattan al-labib biha lima yanfa'uhu Allah bihi. Bukan tujuan kita merincikan apa yang wajib, apa yang mustahab, tetapi tujuan kita adalah memperingatkan bahwa agar kita jangan menyerupai Yahudi wala Nasrani wala musyrikin. Majami' yatafattan al-labib, tempat-tempat di mana seorang yang cerdas, seorang yang lebih akan tahu, akan mengerti apa yang bermanfaat baginya, bahwa ini bermanfaat, yang itu jangan. Itu seperti Yahudi atau menyerupai Nasrani atau menyerupai musyrikin atau menyerupai jahiliyah. Walaupun secara hukum bisa kufur, bisa haram, bahkan bisa pula makruh. Tetapi al-labib, orang yang cerdas, pasti tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak disukai. Makruh maknanya tidak disukai. Dia pasti akan mencari apa yang mahbub indallah, apa yang dicintai oleh Allah SWT. Selanjutnya, mudah-mudahan masih ingat, kita sudah mendapatkan beberapa sifat-sifat Yahudi yang harus kita membedakan diri dari mereka. Di
Di antaranya yang pertama sifat hasad dan dengki terhadap ilmu. Sehingga mereka tidak mau menerima apa yang mereka sudah tahu kalau itu hak karena kedengkian. Juga bakhil dalam masalah ilmu. Karena bakhilnya, maka sifat berikutnya adalah menyembunyikan ilmu atau kitman al-ilm. Itu juga sudah kita bahas. Al-bukhl, bakhil terhadap ilmu. Ikhwani fillah a'azakumullah. Sekarang yang berikutnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq." Jika dikatakan pada mereka, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dan kami ingkar kepada apa yang selain itu. Walaupun itu benar. Walaupun itu hak. Atau dalam ayat lain, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka dulu min qablu, sebelumnya, yastaftihun, mengharapkan kemenangan. Yastaftihun, mengharapkan al-fath. 'Alal ladina kafaru, terhadap orang-orang kafir musyrikin. yakni mengharapkan kemenangan dengan akan datangnya seorang nabi di kalangan mereka, maka mereka mengancam, nanti kalau datang nabi kepada kami akan perangi kalian dengan nabi kami. Itu mengancam dan mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang nabi. Falamma ja'ahum, ketika benar-benar datang pada mereka, ma'arafu, apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih, ternyata mereka ingkar, kufur. Ini juga sifat Yahudi yang berikutnya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, ketika datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu, mereka justru mengingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka mereka laknatullah atas orang-orang kafir. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dapat satu sifat lagi yang mengerikan dari sifat Yahudi, yang seharusnya seorang muslim mukmin menyelisihi mereka dalam sifat ini. Apa itu? Wasafal yahud bi annahum kanu ya'rifuna al-haq qabla dhuhurin nabi an-natiq bihi wad-da'i ilaih. Allah sifati Yahudi bahwa mereka sudah mengenali kebenaran sebelum datangnya nabi yang berbicara. Sebelum datangnya nabi yang mengajak kepada kebenaran itu mereka sudah tahu. Falamma ja'ahumun nabi, ketika datang pada mereka nabi an-natiq yang berbicara bihi dengan kebenaran, min ghairi ta'ifatin yahwunaha, ternyata bukan dari golongan yang mereka sukai, lam yanqadu lahu, mereka pun tidak mau terikat dengannya, enggak mau mengikutinya. Berarti Yahudi menolak kebenaran karena apa? Karena kebenaran itu datang dari orang-orang yang mereka tidak sukai. Yahudi selalu bertikai dengan musyrikin Arab ketika itu, dan selalu mencerca Arab dengan musyrikin, kafirin, karena mereka tidak mendapatkan kitab dan memang kenyataannya mereka musyrikin. Mereka berkata, kami ahlul kitab, kami diberi kitab, kami pengikut Rasul, adapun kalian musyrikin, kalian begini, kalian begitu ila akhirih. Nanti kalau datang nabi bersama kami akan perangi kalian bersama nabi kami. Ini makna istiftah. Maka kata Allah, kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka tadinya, dulunya selalu mengancam-ngancam musyrikin Arab dengan akan datangnya nabi bersama mereka. Falamma ja'ahum, ternyata ketika datang kepada mereka bukan dari kalangan mereka, justru dari kalangan Arab. Disinilah
ujian berat bagi mereka. Mau memilih ta'assub atau memilih kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakullah, ternyata Yahudi memiliki sifat yang mengerikan. Bahwa ta'assubnya terhadap keyahudiannya mereka tinggikan di atas kebenaran. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu, mereka justru mengingkari. Limadha? Mengapa mengingkari? Karena datangnya bukan dari suku mereka. Karena datangnya bukan dari bangsa mereka. Karena datangnya bukan dari grup mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah adalah sifat Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir karena ini. Yani kafir Yahudi. Fa innahum la yaqbaluna al-haqqa illa min at-ta'ifati allati hum muntasibuna ilaiha. Berarti sifat mereka tidak menerima kebenaran kecuali dari golongan yang mereka menisbatkan diri kepadanya. Tidak mau kalau kebenaran itu datang dari selain golongannya. Tidak mau kalau kebenaran itu datang selain dari bangsanya. Ikhwani fillah azakumullah, ma'a annahum la yattabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihim. Padahal mereka tidak mengikuti apa yang harusnya mereka ikuti dalam akidah mereka sendiri. Ma'annahum la yattabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihim. Mereka tidak mengikuti apa yang merupakan konsekuensi dari agama mereka. Dengan menolak Nabi yang Allah utus dari kalangan Arab, dari bangsa Quraisy, dari turunan Bani Hashim, Muhammad bin Abdullah radhiyallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menolak. Dikira mereka hanya menolak Arab, hanya mencerca Arab atau memusuhi Arab, padahal dia berarti menyalahi agamanya sendiri, agamanya para anbiya dari kalangan Bani Israel. Alaysa kadzalik? Berarti dia menyelisihi agamanya sendiri, dan agamanya mereka pegang dari siapa? Dari Musa alaihi salam dan para anbiya dari Bani Israel, dari Taurat, yang itu semua nabi-nabi yang mereka muliakan. Kalian kalau menolak Nabiullah yang Allah utus di kalangan Arab, berarti engkau mengingkari nabi kalian sendiri, yaitu Nabi Musa dan seluruh anbiya Bani Israel. Ini yang dimaksud dengan lazimahum fi i'tiqadihim. Padahal mereka memiliki konsekuensi yang harus mereka kerjakan dari agama mereka. Apa itu? Mengikuti nabi terakhir. Nabi Musa berpesan, ikuti nabi setelahku. Nabi Isa berpesan, ikuti nabi setelahku. Di dalam Tauratnya, dalam Injilnya diberitakan akan datang seorang nabi, sifatnya begini, begini, begini. Dan sifatnya persis seperti yang mereka sifati. Tetapi mereka GR gede rasa, dikira dari golongan mereka, dikira dari bangsa Yahudi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya sekian banyak anbiya. Dilihat namanya sama, dilihat nasabnya sama, dilihat kata-katanya sama, dilihat semua berita-beritanya dalam wahyu yang dibacakan sama, persis seperti yang mereka yakini. Tetapi ketika ditanya apakah dia nabi? Bukan. Nabi tidak mungkin dari kalangan selain Yahudi, selain dari bangsa terhormat, bangsa ningrat, bangsa yang berdarah biru, ta'assub. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan menyerupai Yahudi dalam sifat ta'assub yang demikian. Man tashabbaha minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia golongan mereka. Lihat kata Syekhul Islam selanjutnya, wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanah. Dan sifat jelek ini telah menimpa sebagian besar dari orang-orang yang menisbatkan diri pada kelompok tertentu, aliran tertentu atau madhab tertentu.
fil ilmi wad din, dalam masalah madhab aliran ilmu atau madhab agama. Ini ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda antara dua yang sangat jauh berbeda. Jangan disamakan. Ahlu sunnah ketika berbicara, ini yang pertama, dengan tahdzir, hati-hati dari mereka, jangan ngaji sama mereka, jangan duduk pada mereka, jangan ambil ilmu dari mereka. Itu satu perkara. Ya, ini menghindari aliran sesat, pemahaman sesat, kelompok sesat. Tapi ketika ada satu kebenaran yang disampaikan dari mereka, ahli sunnah tidak mungkin berkata itu batil, tak mungkin. Ahli sunnah akan berkata dia benar, padahal dia ahlul dalal. Pasti akan menyatakan itu hak. Limadha? Karena ahli sunnah menganggap yang namanya kebenaran sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalatul mu'min. Yang namanya hak itu dalatul mu'min, miliknya orang mukmin. Dari manapun ada, dari manapun dapat, dari manapun ditemukan, itu perkara yang dicari oleh kaum mukminin. Dhalah adalah barang yang hilang yang sedang dicari. Begitu dibawakan riwayat hadis Rahul Bukhari wa Muslim, dikatakan hak. Ini hak. Loh, tapi dia begini dan begitu. Orangnya kita tahu dia adalah dhal, tapi ucapannya kali ini benar. Ikhwani fillah azakumullah, disinilah tercampurnya, ikhtilatnya antara dua perkara oleh mereka para hizbiyin. Hizbiyin ketika dibawakan dalil tentang menerima kebenaran walaupun dari syaitan. Yaitu ketika Abu Hurairah menangkap pencuri dan kemudian kasihan karena dia mengatakan berbagai macam kesedihannya, iba, maka dilepaskan. Kata Nabi, itu syaitan, besok akan datang lagi. Oh bukan syaitan, dikatakan dia dusta, nanti akan datang lagi. Datang lagi. Diancam mau dibawa kepada Nabi, jangan. Aku begini, aku begitu. Kasihan lagi. Kata Nabi, dia berdusta, besok akan datang lagi. Begitu datang lagi yang ketiga, tidak aku maafkan, aku akan bawa. Jangan, aku akan ajarkan engkau satu kalimat yang engkau akan aman dari syaitan kalau dibaca di pagi hari sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari akan aman dari syaitan sampai pagi hari. Apa itu? Baca ayat kursi. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi menyatakan bahwa itu benar. Wa huwa kadzub. Dan dia pendusta. Setannya tetap dikatakan pendusta oleh Nabi SAW. Shadaqaka wa huwa kadzub. Ini riwayat ini harus kalian hafal kalimat per kalimat. Shadaqaka wa huwa kadzub. Kalimat shadaqaka itu membenarkan kebenaran dari manapun. Shadaqaka, dia benar padamu. Tetapi tahdzir tetap tahdzir. Apa itu? Wa huwa kadzub. Tapi dia pendusta. Ini tahdzir, peringatan. Bedakan antara keduanya. Dia benar, padahal dia pendusta, kata Nabi. Jangan kemudian tercampur pemikirannya seperti hizbiyin yang berkata, maka boleh kita duduk mengambil ilmu dari syaitan. Ia jahil. Atau lebih jahat dari itu. Apa itu? Pengkhianat. Ngajarkan orang untuk ngaji sama setan. Allah menyatakan jauhi syaitan. Allah menyatakan dengan sekian banyak ayatnya, fala tattakhidhu, jangan kalian ambil khutuwati syaitan. Berapa ayat perintah untuk jangan kalian tertipu, jangan kalian terbawa, jangan kalian. Ikhwan ibn a'azakullah, kok bisa dibalik bolehnya mengambil ilmu dari syaitan? Tidak boleh. Mengambil ilmu dari ulama salihin. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kita mendengar ada satu kalimat yang hak, tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Iya, itu memang benar. Memang itu al-haq. Baik, kembali kepada kalimat Syekhul Islam rahimahullah. Fitnah Yahudiyah atau sifat Yahudiyah ini, yaitu ta'assub. Dia tidak mau menerima kebenaran kecuali dari golongannya sendiri, adalah sifat yang jelek.
yang telah menimpa sebagian besar golongan-golongan tertentu yang menisbatkan diri pada kelompok tertentu dalam aliran-aliran ilmu atau aliran agama, minal mutafaqqihah, apakah aliran fiqhiyah atau golongan mutasawwifah, golongan sufiyah, wa ghairihim dan lain-lainnya. Au ila ra'isin mu'azzam indahum, atau yang menisbatkan diri pada tokoh besar yang ada pada mereka. Tokoh fiddin, pada agama. Bukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghaira an-nabi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yaqbaluna min ad-din la fiqhan wa la riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Mereka tidak mau menerima agama, mereka tidak mau menerima fiqh, mereka tidak mau menerima riwayat, mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompok mereka sendiri. Kalau ada dari golongan lain, walaupun itu hak, walaupun hadisnya sahih, walaupun ayatnya sangat jelas, walaupun tafsirnya sangat jelas, mereka akan menolaknya. Pokoknya itu bukan madhab saya. Saya bukan Hambali, saya Syafi'i. Atau sebaliknya, saya Hambali, saya bukan Syafi'i. Saya Maliki, saya bukan Hanafi. Ini kita tidak bicara Hanafi atau Maliki. Kita bicara qala Allah Ta'ala. Kita bicara qala Rasulullah SAW. Fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ijma'ul ummah. Kalian tolak hanya dengan kalimat, saya tidak semadhabkan kalian, madhab kalian bukan madhab kamu. Hanya dengan itu. Ta'assub dengan madhabnya. Imam Syafi'i sendiri rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa kalau ada hadis sahih, ambil. Tinggalkan ucapanku. Atau dalam riwayat beliau berkata, kalau ada hadis sahih bertentangan dengan ucapanku, maka ambil hadis sahih. Tinggalkan ucapanku. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Fahuwa madhabi. Idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Itu ucapan-ucapan yang terkenal dari beliau dan juga terkenal dari para a'immah yang lainnya yang semakna dengan itu. Bahwa hadis sahih itulah madhab. Dari manapun kamu dapatkan hadis sahih, terima. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka katanya begini, katanya begitu, katanya mutasawwifah, tiba-tiba menyatakan sunnahnya mimbar 3 tingkatan. Ternyata sahih. Kita kerjakan. Mau apa? Barakallahu fikum. Kita tidak bicara, kita ngaji kepada ahlul bid'ah. Tidak. Tetapi kalau ada kebenaran, dari manapun itu, dan terbukti sahih riwayatnya, maka kita katakan itu benar. Itu benar. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqala, kemudian dikatakan bahwa mereka para muta'assibin yang ta'assub dengan kelompok tertentu, madhab tertentu, aliran tertentu, innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum ma'a anna dinal Islam yujibu ittiba'al haqqi mutlaqan. Mereka sendiri yang menisbatkan diri kepada Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi dan lain-lainnya, mereka sendiri punya kewajiban mengikuti para ulamanya dan tokohnya yang mereka menisbatkan kepadanya. Baik. Ternyata tokoh-tokoh mereka, karena mereka ahlus sunnah, menyuruh untuk menerima hadis sahih. Kalau engkau tidak menerima hadis sahih yang disampaikan oleh golongan lain, berarti engkau menyelisihi imammu sendiri. Menyelisihi Imam Syafi'i, menyelisihi Imam Ahmad, menyelisihi Imam Malik, menyelisihi Abu Hanifah dan lain-lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka sendiri seharusnya mengikuti nasihat imam madhabnya. Kalau itu ahlu sunnah. Kita tidak berbicara yang ahli bid'ah. Qala yujibu ittiba'al haq. Mereka mengajarkan untuk mengikuti kebenaran. Mutlaqan, secara mutlak. Riwayatan wa fiqhan. Apakah secara riwayat atau secara fiqh? Kalau itu hak, terima. Min ghairi ta'yin syakhsin.
au ta'ifati ghair rasul, tanpa menentukan siapa yang membawakannya atau kelompok mana yang menyampaikannya atau madhab apa yang menyampaikannya. Ikhwani fillah azakumullah, pada satu perkara madhab Syafi'i lebih rajih dari madhab yang lain, ya kita ambil madhab Syafi'i. Tetapi dalam masalah lain, ternyata ucapan imam yang lain, Imam Ahmad misalnya, membawa hadis yang sahih dan lebih rajih. Maka kita terima kebenaran dari beliau. Bukan kita kemudian menganggap sesat Imam Syafi'i, tetapi kita menganggap rajih yang membawa dalil yang sahih. Rajih yang membawa riwayat yang sahihah. Atau bahkan pada suatu saat justru ucapan Abu Hanifah yang sesuai dengan dalil. Mau apa? Harus kita terima. Kita punya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran dari manapun kamu dapatkan. Wa qala ta'ala fi sifatil maghdubi 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati golongan yang dimurkai ini, yakni Yahudi, dengan sifat berikutnya. Minal ladina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Berarti sifat yang berikutnya dari sifat Yahudi adalah merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Minal ladina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifun, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat, memutarbalikkan kalimat-kalimat, mengganti, menambahi, mengurangi atau merubah an maudhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Wa wasafahum bi annahum, Allah sifati Yahudi bahwa mereka yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Yalwuna alsinatahum, mereka permainkan lidah mereka. Alsinah bentuk jamak dari lisan. Lisan adalah lidah. Yalwuna alsinatahum, mereka mempermainkan lidah-lidah mereka dengan kitab. Ini Taurat mereka. Litahsabuhu minal kitab, agar masyarakat menduga, mengira kalau itu benar-benar dari kitab Taurat. Padahal tidak. Wa ma huwa minal kitab, tidaklah itu dari kitab Taurat. Ini permainan Yahudi. Mengapa? Konsekuensi dari kekafirannya, konsekuensi dari penolakannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Asalnya karena ta'assubud damim, ta'assub yang tercela. Asalnya karena gengsi, karena ternyata kebenaran itu datang dari orang yang dia musuhi atau dari suku yang dia musuhi. Akhirnya menolak. Ketika menolak, bagaimana? Ayatnya menunjukkan sifat-sifat persis seperti dia. Bukankah ciri-cirinya sama? Mana sama? Ini ada dalam Taurat. Yang mana? Ini. Bukan, itu maknanya bukan begitu. Itu maknanya ke sini. Terpaksa harus diselewengkan maknanya. Untuk menutupi ilmu. Bukankah dikatakan dengan nama yang sama? Bukan begitu maknanya. Maknanya tafsir lagi kepada yang lainnya lagi. Bukankah katanya begini? Bukankah katanya begitu? Semua ditolak dan ayatnya ditakwilkan ke sana kemari. Ditambah, dikurangi, diselewengkan. Pokoknya jangan dibenarkan. Nabi Muhammad SAW, Nabi dari kalangan Arab, tidak boleh dibenarkan. Maka semua kitab Taurat yang sama dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, mereka ganti sendiri. Itu kurang ajarnya. Mereka rusak sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tahrif ada dua macam. Wa tahrifu qad fussira bi tahrifit tanzil wa tahrifit ta'wil. Yang namanya tahrif kadang ditafsirkan dengan tahrifit tanzil. Tahrif terhadap kalimatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanzil yang diturunkan oleh Allah taala.
Wa tahrif at-ta'wil. Bisa juga yang kedua, tahrif terhadap maknanya. Ini istilah beliau Syekhul Islam rahimahullah, ta'rif at-tanzil dengan tahrif at-ta'wil. Kalau istilah yang lain kadang-kadang beliau juga menggunakan adalah tahrif fil lafaz wa tahrif fil ma'na. Tahrif at-tanzil adalah tahrif pada lafadznya. Lafadznya benar-benar dirubah. Itu lebih mengerikan. Lafadznya benar-benar dirubah. Ditambah satu huruf, dikurangi satu huruf, ditambah satu kalimat, dikurangi satu kalimat, diganti hurufnya, diganti kalimatnya. Ini tahrifut tanzil atau tahrifun lafziyun. Yang kedua, tahrifut ta'wil. Tahrifut ta'wil adalah tahrif secara makna. Tahrif ma'nawi. Lafadznya tetap, tapi dia akan katakan, ya maksudnya walaupun lafadznya itu, tapi maknanya bukan itu. Walaupun lafadznya begitu, tapi maknanya bukan begitu. Itu kebiasaan mereka Yahudi. Fa amma tahrifut ta'wil fa katsirun jiddan. Adapun tahrif dalam masalah takwilnya, berarti tahrif dalam masalah makna, maka itu banyak sekali. Mereka sangat berani mentahrif. Wa qad tuliyat bihi tawaifun min hadhil ummah. Dan telah diberi bencana di umat ini, umat Islam, dengan bencana yang mirip dengan yang menimpa Yahudi, yaitu mentahrif makna-makna Quran. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka Yahudi mentahrif supaya orang jangan ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan mereka. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ada aliran-aliran yang karena khawatir pengikutnya akan ikut kebenaran yang dibawa oleh ahlus sunnah, maka mereka akan tahrif Al-Quran. Mereka akan katakan, ya walaupun makna dikatakan kalimatnya yad, tapi maknanya bukan yad. Walaupun dalam ayatnya wajah, maknanya bukan wajah. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasannya kalau kita katakan wajah berarti wajah, tangan berarti tangan, nanti sama dong dengan makhluk. Loh, yang menganggap sama kamu. Ahli sunnah tidak menganggap sama. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ila akhirih. Untuk apa kalian takwil-takwilkan kepada makna-makna lain? Itu walaupun maknanya itu, tapi bukan itu. Ngono ya ngono, nanti ngojo ngono. Iya, tapi tidak. Itu keanehan mereka. Memang lafaz itu, tapi bukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka menakwilkan makna kalimat dalam Quran. Tasyabbuh biman? Bil Yahud. Menyerupai Yahudi. Wa amma tahrifut tanzil. Adapun tahrif dalam masalah kalimat-kalimatnya dalam Quran, lafaz-lafaznya memang sedikit. Tidak lebih banyak daripada yang tadi. Faqad waqa'a fihi katsirun minan nas. Tetapi manusia ada pula, bahkan dikatakan banyak pula, yang mentahrifkan secara lafadznya. Orang-orang yang sangat lancang dan berani merubah Al-Quran. Siapa aliran yang paling berani merubah Al-Quran? Syiah Rafidah. Benar-benar lafadznya ditambah dan dikurangi. Bahkan suratnya ditambah dengan surat wilayah dan dikurangi surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surat Tabbat dibuang. Dikatakan itu menghina Ahlul Bait. Bukankah paman Rasulullah? Bukankah Abu Lahab itu paman Rasulullah? Ini mencerca sahabat. Mencerca Ahlul Bait kata mereka. Satu surat dihapus. Ditambah dengan sekian surat. Bahkan mereka berkata, Quran kami lebih lengkap karena dikumpulkan oleh Ahlul Bait, yaitu Fatimah. Qurannya dijuluki Quran Fatimah. Dusta wa aimullah. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah.
Mereka katakan Quran mereka 3 kali lipat Quran kalian. Kalau kalian cuma 30 juz, maka mereka punya 90 juz. A'udzubillahi minal kufur wad-dhalal. Ada pula di kalangan yang bukan Syiah yang berani-berani merubah kalimatnya, merubah hurufnya seperti Mu'tazilah. Yuharrifuna alfadhar Rasul. Yang sering, yang lebih berani mereka kalau merubah lafaz Rasul SAW. Yarawna al-hadis atau yarwuna al-hadis biriwayatin munkarah. Yarwun meriwayatkan hadis-hadis biriwayatin dengan riwayat-riwayat yang munkarah. Berapa banyak hadis-hadis palsu? Banyak. Baik, maka itu barakallahu fikum tasyabbuh bil yahud. Mereka merubah dan membuat hadis-hadis palsu. Mereka membuat hadis-hadis yang mereka buat sendiri, mereka karang sendiri, dan mereka katakan ini ucapan Rasul. Itu banyak. Yang sedikit tadi adalah tahriful lafdil Quran. Mengapa? Alhamdulillah. Allah jaga Quran dengan para huffaz. Allah jaga Quran dengan para penghafal-penghafal Quran yang banyak di mana-mana di seluruh dunia. Sehingga kalau merubah satu huruf saja dari Quran akan ketahuan. Bahkan satu harokat saja. Ini orang kalau baca Quran pas sampai ayat ini kurang jelas. Dibikin samar. Baca apa sih? Wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu wa kallamallahu enggak disembunyikan. Ternyata mereka membacanya selama ini dengan wa kallamallaha Musa taklima. Padahal di Quran wa kallamallahu. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka para pemalsu hadis, pengarang hadis, bikin hadis palsu, bikin hadis yang begini yang begitu atau merubah hadis. Alhamdulillah jahabidah yadfa'un anhum. Jahabidah para pakar-pakar hadis, para ahli-ahli hadis menyatakan hadza muzawwar, ini hadis palsu. Ini hadis musanna', dibuat-buat. Hadzal hadis la asla lahu. Mereka periksa dengan mudah karena mereka ahli dalam bidangnya, dalam bidang hadis. Mereka tahu ini hadis palsu, ini hadis dibuat-buat, ini hadis la aslalahu, ini hadis demikian dan demikian. Walhamdulillah. Wa rubama tatawala ba'dhum ila tahrif at-tanzil. Bahkan ada yang lancang. Tatawala, saya terjemahkan lancang. Karena makna tatawul adalah berani meninggikan dirinya di atas Quran. Tatawul dari kata tawil. Ya, ini merasa lebih tinggi, lebih hebat, bisa merubah Quran. Ada tatawul. Lancang mereka ila tahrif at-tanzil, merubah tanzil, merubah Quran. Wa in lam yumkinhu dzalik, walaupun hampir tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Umurnya hanya sesaat. Memasukkan jam sekian, jam berikutnya udah ketahuan. Iya kan? Iya toh? Sekarang dia palsukan. Dia baca. Begitu dia baca ketahuan kalau itu palsu. Hanya hitungan jam atau hitungan menit. Mau dia baca di mimbar, baca di salat, yang di belakang menyatakan subhanallah. Ayat apa itu? Enggak pernah dengar ayat seperti itu. Banyak penghafal-penghafal Quran, alhamdulillah. Maka penghafal-penghafal Quran itu di sisi lain, di samping keutamaan ilmunya, di sisi lain engkau penjaga-penjaga Quran. Mengapa? Karena ada yang berani macam-macam, penjaga Quran akan berkata bukan begitu ayatnya. Tidak seperti itu kalimatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, walaupun memang hampir tidak mungkin, kama qara'a ba'dhum, sebagaimana sebagian mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima. Yang harusnya wa kallamallahu cuma ganti harokat saja, ketahuan.
Ketahuan oleh kaum muslimin, engkau membaca selalu salah. Selalu salah. Masih husnudzan dikatakan selalu salah. Orang tadi berkata, mana yang salah? Memang Allah yang diajak bicara oleh Musa. Musa yang berbicara, mengajak bicara. Oh, jadi selama ini kamu itu sengaja, bukan salah. Umurnya sebentar. Langsung ketahuan kalau dia ingin merubah Al-Quran. Tidak bisa. Tidak mungkin. Karena Allah sudah menjanjikan dengan kalimatnya. Al-yawma. Atau Allah katakan dengan kalimat. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan dzikra ini. Dan kami yang akan menjaganya. Maka tidak mungkin mereka bisa merubah Al-Quran. Kalaupun bisa merubah sesaat. Saat berikutnya ketahuan. Kalaupun bisa menambah sesaat, maka saat berikutnya ketahuan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam footnote-nya. Kalau yang cetakannya sama ada footnote. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Badal an yaqra wa kallamallahu Musa taklima, qara'u wa kallamallaha Musa taklima. Mereka mengganti yang harusnya membaca wa kallamallahu dengan marfu', mereka baca wa kallamallaha dengan mansub. Kalau marfu' pelaku, kalau mansub yang dikenai pekerjaan, objek. Maka kalau dengan marfu' maknanya Allah mengajak bicara Musa. Tetapi kalau dengan nasab, dengan difathahkan, tanda rafa'nya, tanda nasabnya adalah fathah, maka maknanya yang dikenai pekerjaan berarti yang diajak bicara. Mengajak bicara Allah Musa. Mereka ingin Allah tidak berbicara. Allah tidak punya sifat kalam. Maka mereka ganti domirnya, mereka ganti i'rabnya, mereka baca dengan nasab. Musa yang berbicara, bukan Allah yang berbicara. Allah tidak memiliki sifat kalam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan kalimatnya. Qala wal haqqu ala hadza. Lakin awradaha ahlus sunnah wal haqq ala hadza. Tetapi ahlus sunnah membawakan ayat yang mereka tidak bisa mentahrifnya, enggak bisa menakwilkannya. Kata ahlus sunnah, "Ma taqulun fi qoulihi ta'ala?" Bagaimana pendapat kalian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Dan ketika datang Musa, menurut apa yang sudah ditetapkan dari waktu, dari janji waktu yang ditepati, wa kallamahu rabbuh, wa kallamahu rabbuh. Silahkan. Mau ditahrif bagaimana? Kalau engkau mau jadikan Rabbnya sebagai maf'ul seperti yang tadi, tak bisa di sini. Fabuhital ladzi kafar. Bungkam orang kafir tadi. Bagaimana menakwilkannya? Mau berkata wa kallamahu rabbah, diketawakan oleh ahli nahwu, ahli al-arabiyah, rusak i'rabnya, rusak nahwunya. Wa kallamahu rabbah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kallamahu sudah jelas domirnya kepada siapa? Musa alaihissalam. Dan ketika datang Musa wa kallamahu dan mengajak bicara dia, Rabbnya. Kalau kamu katakan telah datang Musa dan berbicara kepadanya Musa. Ya, aneh. Bagaimana masa Musa bicara pada Musa? Enggak bisa. Mau ditakwilkan kemanapun enggak bisa. Wa kallamahu rabbuh sudah jelas. Dan Allah, Rabbnya mengajak bicara dia. Sudah tidak bisa lagi ditakwilkan kemana-mana. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ada ayat yang mereka bisa bermain, tetapi ada ayat muhkamat yang membantahnya. Tidak bisa. Tafsirnya bukan ke sana. Dibacanya bukan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mulai mereka cari-cari. Dan ini pernah rame di kampus-kampus
YIN atau sekarang Stein? Dulu masih zaman YIN. Bukankah Al-Quran itu dulunya tidak berharokat, bahkan tidak bertitik? Oh iya, jadi kenapa? Kita sudah bisa nebak bahwa dia sedang membuat fondasi. Akan dibangun di atasnya sekian banyak kesesatan. Di antara kesesatan ini tadi, wa kallamahu diganti dengan wa kallamallaha. Kan dulu nggak ada harokatnya. Berarti bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu. Berarti Al-Qari'ah bisa dibaca Al-Fari'ah. Berarti idza zul bisa idza rul. Idza rul rilal enggak karuan. Kan enggak ada titik waktu itu. Pondasimu itu rapuh seperti rapuhnya sarang laba-laba. Kamu kira mereka menjaga Al-Quran dengan tulisan? Mereka hafal sejak mendengarnya Rasulullah SAW hafal dan Rasulullah SAW menyampaikan pada sahabatnya hafal, para sahabat menyampaikan pada tabi'in hafal dengan harokatnya, dengan titik dan fathahnya, semuanya dengan nutqan. Dengan nutqan, walaupun tulisannya jelek, nggak ada titik, nggak ada apa, tapi karena mereka hafal. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kalau ada yang membaca tidak begitu, akan ditegur, salah kamu. Saya hafal dari Rasulullah SAW. Runtuh fondasi mereka. Padahal tadi sudah berpikir, bisa membangun di atasnya sekian macam kekafiran dan kesesatan. Kalau itu tidak ada titik, nggak ada harokat, berarti kita bisa bermain. Bisa dibikin berubah hurufnya, bisa dirubah harokatnya, bisa diganti-ganti ila akhirih. La. Allah sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaga. Allah menjaga lafadznya, Allah menjaga suara kalimatnya, bahkan terjaga pula panjang dan pendeknya. Terjaga. Aku mendengar Nabi membacanya panjang, kasih tanda panjang. Kami mendapatkan riwayat bahwa beliau yamudduhu madda, beliau memanjangkannya, dipanjangkan. Sehingga bukan hanya hurufnya terjaga, harokatnya juga terjaga. Hurufnya, titiknya, dan harokatnya bukan hanya harokatnya terjaga, tajwidnya, cara membacanya bagaimana terjaga. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.